أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan 4 ain. Ain yang pertama ilmu. Sahabatku rahimakumullah, ada 7 amalan yang akan mengalir terus pahalanya. Di antaranya adalah man 'allama ilman. Orang yang terus mengamalkan ilmu. Maka sahabatku rahimakumullah, teruslah hari-hari ini, hari-hari yang akan datang, diisi dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, orang yang berilmu dengan derajat yang luar biasa. Sahabatku rahimakumullah, dengan ilmu semua akan menjadi bahagia. Dengan ilmu kita bisa menapak langkah kaki kita dengan mudah. Karena keilmuan inilah yang akan menjadikan pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, antara orang yang cerdas dengan orang yang tidak cerdas. Maka sahabatku rahimakumullah, kekuatan ilmu hari, pekan, bulan, tahun, sehingga nyawa pun akan keluar dari jasad. Jangan sampai kita jauh dengan ilmu. Sahabatku rahimakumullah, kemudian yang kedua, setelah ilmu, ain yang kedua yang perlu dikuatkan adalah amal. Ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita cari agar bermanfaat adalah diamalkan. Pengamalan ilmu itu akan menjadi kekuatan, terutama ketika kita setelah wafat. Pahala akan terus ditulis oleh para malaikat, sehingga di alam kubur kita menjadi terang benderang, sehingga di padang mahsyar kita menjadi tertuntun dengan ilmu yang kita amalkan. Satu ayat itu akan menjadikan kekuatan yang bagus, yang luar biasa. Satu huruf dalam Al-Quran asal ikhlas dilakukan, maka akan memunculkan berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan lebih kebaikan-kebaikan. Setelah ilmu dan amal, kekuatan ain yang ketiga, sahabatku rahimakumullah, adalah adil. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sahabatku rahimakumullah, kita berbuat adil terhadap diri sendiri. Allah memberi kita jasad yang utuh seperti itu. Jasad yang luar biasa. Mata, telinga, lisan. Maka bagi orang yang beriman harus berbuat adil. Bersyukur atas nikmat mata, bersyukur atas nikmat telinga, bersyukur atas nikmat lisan, dan bersyukur atas nikmat jasad. Maka orang yang bersyukur adalah untuk ketaatan. La in syakartum lit-ta'at la zidannakum lil muhabbah. Siapa yang bersyukur karena taat kepada Allah, maka Allah akan tambah kecintaannya. Ilmu, amal, adil, dan yang keempat, sahabatku rahimakumullah, kekuatan akal. Orang yang bisa menggunakan akal dengan sungguh-sungguh, puncaknya adalah dia tidak pernah bersuudzon, terutama terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang yang akalnya sempurna akan mengatakan bahwa semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Maka sahabatku rahimakumullah, kalau kita ingin dicintai para malaikat, maka sayangilah apa yang ada di bumi ini. Seluruh makhluk yang Allah ciptakan, kita syukuri, kita teliti, dan itu akan memberikan bekal keimanan yang luar biasa. Sahabatku rahimakumullah, puncak dari orang yang bisa mengetahui tentang ilmu, amal, adil, dan akal, maka dia akan terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur yang ada, bersabar. Sahabatku rahimakumullah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar saja yang akan diberi pahala tak terhingga. Orang yang bisa menggunakan ilmunya, kemudian diamalkan, berbuat adil, dan dia menggunakan akalnya, maka hari-harinya adalah kebaikan demi kebaikan. Dia tidak bisa, tidak pernah, dan tidak akan berprasangka buruk.
Dia tidak pernah, tidak akan, dan tidak akan melaksanakan suudzon, berpikir negatif. Tetapi yang ada adalah kebaikan demi kebaikan, positive thinking, husnuzon, berprasangka baik. Jadi selama ini kalau kita sering suudzon, berpikir negatif, berprasangka buruk, karena kita tidak bisa menggunakan ilmunya, menggunakan akalnya, tidak bisa berbuat adil, bahkan akalnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena itu sahabatku rahimakumullah, setelah kita beribadah puasa selama sebulan, kita melakukan amalan-amalan yang sangat indah, tadarus, qiyamul lail, berbagi, sedekah, taklim dan sebagainya. Kemudian disempurnakan dengan Idul Fitri, mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah, dan ditambahi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka penguatan ini yang menjadikan hati ini menjadi bersih. Setelah di training sebulan, dilanjutkan puasa sunnah, maka penguatannya hati ini akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang bersih, suci, dan ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.